Boleh update dong terkait nanti sidang yang kedua dari kasus perceraian Pak Yon Kuswoyo dan Ya, terima kasih sebelumnya bahwa memang pada saat sidang pertama dapat dalam hal ini Ibu Sustrini dan anak-anaknya diposisikan pada saat itu sebagai tergugat. Dalam sidang pertama itu memang tidak hadir dan berdasarkan informasi dari pengadilan bahwa panggilan itu sudah patut dan diterima oleh para tergugat. Namun tidak hadir dan kemudian majelis hakim menunda persidangan ini masuk di persidangan kedua pada tanggal 30 September ini. Itu poinnya. Nah, terus kemudian nanti tanggal 30 September ini jatuh pada hari Senin. Apabila para tergugat yang tidak hadir, maka majelis hakim akan mengambil sikap. Itu keputusan majelis terakhir. mengambil sikapnya itu dalam arti first take kah atau gimana, Bang? Ya, kalau dalam hal ini belum bisa dikatakan first take karena panggilan itu baru panggilan pertama. Apabila nanti dipanggil secara patut dan sudah berkali-kali, minimal 2 kali panggilan itu patut, maka majelis bisa saja mengambil keputusan dengan keputusan first take tanpa hadirnya tergugat, para tergugat ya. Bang, apa sih yang membuat tergugat tidak hadir atau gimana, atau ada informasi sebelumnya yang tidak datang? Ya, kalau masalah ketidakhadiran, memang kami kan sulit untuk menentukan dan majelis juga tidak punya kewenangan untuk menentukan kenapa dia tidak hadir. Mungkin berbagai macam alasan, apakah sifatnya menunda atau tidak hadir dengan unsur kesengajaan, dan ini kan tidak bisa kita memberikan satu statement seperti itu. Ini membuat bikin sidang jadi terhambat atau gimana sih, Pak? Ya, semestinya kalau panggilan itu dinyatakan patut sah, para tergugat ini menerima, ya bisa saja ini satu hambatan atau ada unsur kesengajaan, dan majelis kan sudah memutus dan dibuktikan dalam persidangan bahwa panggilan itu sudah diterima oleh para tergugat. Itu yang harus mereka hargai sebetulnya, panggilan pengadilan itu. Ya, Bang Raja, gimana nih? Ada tanggapan lagi terkait nanti sidang kedua? Begini, terkait mengenai kasus ini, bahwa kami sebagai tim tetap upaya dengan penuh terkait dengan klien kami atas hak-haknya yang untuk pembatalan isbat nikahnya. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan banyak dengan Pak Haji. Penting bagi kami karena memang masih awal ya. Kami belum banyak yang kami akan sampaikan, tapi prinsipnya hak-hak daripada Ibu Bonita untuk pembatalan bahwa Ibu Bonita memang pernah menikah dengan suaminya almarhum Kuswoyo seperti itu. Bang, terkait hak-haknya apa sih yang ingin ibaratnya yang ingin kita kepengen dari Pak Yon ini? Selain ibaratnya diakuin, apa aja sih? Sebenarnya sih simpel saja. Pertama pernikahannya ya. Kedua karena memang punya keturunan gitu loh. Itu yang lebih penting. Karena bagaimanapun Bu Bonita adalah sangat-sangat punya kepentingan di dalamnya bersama anak-anaknya. Tidak mau dihilangkan begitu saja, dikesampingkan begitu saja, bahwa Bu Bonita itu memang istri daripada almarhum. Dan selama perkawinan itu melahirkan 2 anak. Yang ingin ibaratnya diperjuangkan Ibu Bonita sendiri, emang anaknya itu yang mendapatkan hak waris dan juga pendidikan yang layak, bisa dibilang ya, gitu? Kalau misalnya untuk isbat itu bukan hanya itu saja ya. Kalau waris kita bukan masalah pasti atau tidak, tapi penting ada pendidikan Ibu Bonita sebagai istri ya, dari almarhum dan anak-anaknya, itu aja dulu. Kalaupun itu sudah ditentukan nanti dibatalkan, mengarah ke kiri ke kanan atau mengenai isbat atau dan lain-lain dan termasuk waris, ya itu kita lihat nanti di Bonita kait harta dan lain-lain. Bang, strategi apa nih ingin ada strategi kan buat nanti sidang kedua untuk meyakinkan? Strategi ya tidak ada, biasa aja di dalam agenda persidangan biasa dipanggil tidak hadir, dan tadi disampaikan oleh Pak Haji ya bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Kalau strategi nanti ya, kita bisa tanyakan kepada rekan kita nanti. Nah, terakhir kontak ke Bu Wita ke siapa? Ke Abang atau ke Pak Haji? Ada obrolan apa gitu pengennya? Ada kontak apa?
kunjungan ke ini ya, Ya. sementara waktu bulan. Terakhir Bu, kontak apa misalnya Kalau akan untuk nanti masalah Bu Bonita atau klien kami pasti berhubungan sama kita. Cuman untuk saat ini Bu Bonita ini ingin perkaranya tetap berjalan aja. Itu saja. Tidak ada yang neko-neko. Intinya Bu Bonita ingin berjalan sesuai dengan apa yang tujuannya dia. Bang, terakhir Bang, atau sama Pak Haji, ada intimidasi atau ada ibaratnya dari netizen kan, kita di medsos kan banyak juga, oh ini kok tiba-tiba ucuk-ucuk ngaku-ngaku atau menurut Pak Haji atau Bang Raja gimana, kan netizen kan ada sebelumnya ada komentar-komentar miring nggak sih dari medsos atau Bu Wita ngomong ke Pak Haji atau ke Ada yang miring atau setengah miring nih, coba Bang Panji. kan sekarang kan banyak nih netizen. Kalau semestinya ya yang memberikan respon positif atau negatif itu adalah satu hak ya, itu satu. Tapi dalam hal ini tidak elok rasanya kalau memberikan satu statement yang memojokkan Ibu Bonita. Karena kalau kita kembalikan kepada legal standing perkawinan Ibu Bonita dengan maupun Sustrini itu, kan perkawinan mereka kedua-duanya ini adalah perkawinan yang secara siri. Nah, dengan perkawinan secara siri itu adalah perkawinan yang disahkan secara agama, namun tidak tercatat di negara. Nah, dengan adanya keturunan antara Bu Bonita dengan Sustrini ini, itu sebetulnya kita tidak boleh memberikan menjas seseorang bahwa itu adalah keliru atau salah. Nah, ini kan ujung-ujungnya semua perkara ini bermuara kepada hak-hak waris dari para ahli waris. Itu saja. Jadi kalau menurut saya, kalau ada netizen yang memberikan satu statement yang memojokkan Ibu Bonita karena mengaku-ngaku segala macam, rasanya nggak pas ya kalau menurut saya. Karena ini adalah kepentingan masalah status perkawinan. Nah, di satu sisi Ibu Sustrini ini melegal standingkan perkawinan sirinya, terus kemudian Bu Bonita ini juga mencoba men-standingkan dapat atas kepastian hukum. Karena kalau perkawinan yang diajukan oleh Bu Sustrini, istri pertama dari John Kuswoyo ini, kan ada anak. Nah, anaknya ini kan sampai saat ini kan masih berstatus binti dan binnya itu tidak bisa kepada John Kuswoyo, tapi kepada Ibu Sustrini karena belum ada perkawinan yang sah. Nah, begitu juga Ibu Bonita ini berupaya semaksimal mungkin supaya anak-anaknya ini mendapatkan kepastian hukum. Kan nggak mungkin anaknya laki-laki terus binnya Bu Bonita atau bintinya ibunya. Ini yang kita mau mencoba meluruskan semuanya. Itu aja. Bang Raja ada tanggapan tambahan? Tanggapannya mohon dukungan aja ya para media agar bahwa apa yang dilakukan ya oleh pihak daripada yang kita gugat terkait mengenai dugaan-dugaan kebohongan-kebohongan itu, kita akan buktikan